Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Keren cadas ya. Ini ada ngabalin yang sedang nunjuk. Jadi ini ada berita-berita yang sedap ya, ngeri-ngeri sedap dari ngabalin. Dan lagi-lagi menggunakan idiom sampah demokrasi ya. Makanya judulnya Sampah Demokrasi Ngabalin 2. Karena Ngabalin pernah mengungkapkan ini, sampah demokrasi, ketika menanggapi mereka yang melakukan demonstrasi waktu itu kalau tidak salah menentang undang-undang Omnibus Law ya. Sekarang dia pakai istilah sampah demokrasi juga bagi mereka yang mendesak meminta Jokowi turun. Jadi siapa saja yang minta Jokowi turun ya? Mahasiswa ya, yang namanya Del Perdo, itu sampah berarti kalau dalam terminologi Ngabalin. Natalius Pigai itu sampah juga. Siapa lagi? Banyak ya, termasuk juga misalnya beberapa aktivis universitas ya, termasuk juga mereka yang barangkali secara tidak selalu terang-terangan mengatakan kibarkan bendera putih. Itu juga barangkali bagi Ngabalin sampah. Tapi kita bacakan apa yang dimaksud dengan Ngabalin ini ya, dan kemudian kita nanti ulas ya. Terkini.id Jakarta, seorang tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Muchtar Ngabalin, luar biasa seorang ya, menanggapi isu tentang banyaknya pihak yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Hal itu terlihat melalui tagar mundur aja Pak D ya, hashtag mundur aja Pak D yang trending di Twitter beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Ngabalin lalu memberikan pernyataan menohok kepada pihak yang meminta Jokowi untuk mundur. Ngabalin menyebut bahwa pihak tersebut merupakan sampah demokrasi dan memiliki sifat hasad atau iri hati. Bagaimana ya dikaitkan dengan iri hati ya? Aneh juga, kita iri sama Presiden Jokowi ya. Bukan iri ya, tetapi kesal, mungkin barangkali juga marah, mungkin juga mau mengkritik ya. Nanti kita lihat kenapa alasan untuk mengkritik Presiden Jokowi ya, karena dia adalah primus inter pares, dia adalah presiden, dia memiliki mandat untuk mensejahterakan kita semua. Kok iri? Justru kalau tidak mensejahterakan kita, tidak memakmurkan kita, gagal presiden itu dalam kacamata konstitusi ya. Ngabalin menyebut bahwa pihak tersebut merupakan sampah demokrasi dan memiliki sifat hasad atau iri hati. Hal itu diutarakan oleh Ngabalin melalui cuitan di Twitternya dengan nama pengguna @alingabalinnew pada Jumat 9 Juli 2021. Sampah demokrasi minta Jokowi mundur. Banyak yang sakit hati karena selain tidak ikhlas juga karena lukanya sangat dalam. Tulis Ali Ngabalin seperti dikutip oleh terkini.id. Mungkin juga ada yang luka ya, tapi siapa? Hasad sama dengan dengki adalah perilaku yang merusak amal dan memperpendek usia, sambungnya. Luar biasa Ngabalin ya. Ia pun mengakhiri cuitannya dengan sebuah pantun. Hati-hati tangannya licin, kalau terjatuh patah tangan. Barang siapa selalu ngibulin, pasti akan jadi teman Ngabalin. Oh bukan. Jadi sorry ya, ada telepon dari anak saya. Oke. Jadi barang siapa selalu ngibulin, serbet Ngabalin akan turun tangan. Wah, ini bukan sebuah pantun yang baik ya. Karena cin tangan, lin tangan lagi ya, tidak kreatif ya. Gitu. Seperti yang terlihat, Ngabalin mengunggah cuitannya sembari membagikan video yang berisikan cuplikan dialog antara Luhut Binsar Panjaitan dan Najwa Shihab. Ini disesalkan Najwa Shihab karena video itu adalah potongan-potongan ya. Beberapa warganet tampak antusias memberi komentar pada cuitan tersebut. Betul bang, banyak sekali elit politik oposan yang menunggangi COVID-19 untuk menjatuhkan Jokowi, komentar @Jailani Kodair.
keras, terarah dan tepat, komentar pengguna akun Gembel Toleran 1 ya. Memang presiden penggantinya mampu menghadapi COVID. Semua negara alami ini. Berarti presidennya nggak mampu semua dong, komentar Ferry. Nggak juga ya. Pasti ada orang yang katakanlah melakukan penanganan yang lebih baik barangkali ya. Jadi itu sobat era sekalian ya. Lagi-lagi Ngabalin menggunakan istilah sampah demokrasi ya. Jadi sampah demokrasi itu ya sebenarnya adalah orang yang tidak bisa masuk dalam sebuah sistem demokrasi, itu namanya sampah. Nah, orang yang tidak bisa masuk dalam sistem demokrasi itu apa? Satu ya. Ini definisi saya ya spontan saja. Satu, orang yang tidak bisa terima kritik, itu pasti sampah demokrasi ya kan? Kedua, orang yang membalas kritik tidak dengan argumentasi balik, tapi menghina ya kan? Atau menuduh ya, atau melakukan ujaran-ujaran katakanlah kebencian misalnya ya, atau ujaran-ujaran yang tidak menyenangkan ya. Jadi kalau argumentasi harus dibalas dengan argumentasi. Saya kira begini, kita harus paham ya, misalnya kita kaitkan dengan achievement, prestasi pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau pada tahun 2019 kita masih bisa berdebat, ada achievement yang barangkali patut dibanggakan. Saya ingat tuh debat misalnya antara katakanlah kubu pendukung Presiden Jokowi waktu itu, misalnya antara kalau tidak salah siapa yang dari PDIP ya, dengan Fadlizon misalnya, dengan Ahmad Dhani misalnya, yang tiba-tiba memberikan gambaran bahwa apakah masyarakat sekarang makmur atau tidak dan lain sebagainya. Pada waktu itu memang barangkali pendukung-pendukung Presiden Jokowi akan menganggap bahwa achievement itu ada. Saya pun ketika mulai mengkritik Presiden Jokowi 2017 ya, walaupun dalam status sebagai komisaris utama ya, saya baru berhenti sebagai komisaris utama itu tahun 2020 sobat era sekalian ya. Tapi 2017 saya sudah mengkritik. Itu saya mengatakan bahwa achievement di bidang ekonomi oke, pembangunan infrastruktur. Achievement di bidang politik, konsolidasi politik oke ya. Tapi achievement di bidang penegakan hukum, saya menganggap bahwa sejak hari pertama Presiden Jokowi hingga hari ini itu tidak ada keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara lebih jelas, tegas, terarah ya, dan tanpa kompromi. Terlihat bahwa kompromi itu selalu dimainkan, mulai dari kasus misalnya nominasi Kapolri ya, mulai dari kasus penunjukan tim sel KPK dan lain sebagainya sampai kemudian revisi undang-undang KPK. Nah, dari situ terlalu panjang dan terlalu banyak untuk kita mengatakan bahwa Presiden Jokowi gagal dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Bahkan indikatornya jauh lebih jelas lagi, yaitu IPK kita, indeks persepsi korupsi kita turun dari angka 40 yang merupakan angka tertinggi sebelumnya, turun menjadi 37. Padahal untuk naik setiap tahun itu ya paling cuma 1 poin saja. Tapi ini turunnya langsung 3 poin. Padahal mendakinya 1 poin, turunnya langsung 3 poin. Karena itu proven untuk mengatakan bahwa dalam hal pemberantasan korupsi Presiden Jokowi gagal. Bahkan Presiden Jokowi mengulangi dalam tanda kutip prestasi dalam tanda kutip Presiden SBY, di mana para menterinya dicokok oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Tidak tanggung-tanggung, 4 orang. Itu prestasi yang luar biasa. 2 di kabinet terdahulu dan 2 di kabinet sekarang yang baru berlangsung 1 tahun lebih. Bayangkan, 1 tahun lebih sudah ada 2 menteri yang dicokok karena melakukan tindak pidana korupsi. 1 Edi Prabowo, satunya lagi Juliari Batubara. Bayangkan kalau seandainya KPK tidak dilemahkan ya, jangan-jangan banyak sekali pejabat-pejabat yang dicokok karena melakukan tindak pidana korupsi, terutama pejabat yang memanfaatkan COVID-19 ini untuk kong kali kong, untuk memperbesar lini usahanya misalnya. Itu
masih belum dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi dalam definisi atau praktik selama ini, padahal itu trading in influence sesungguhnya, yaitu memperdagangkan pengaruh, tapi tidak akan dicokok seperti itu. Misalnya menguasai alat-alat kesehatan, baik produksi maupun distribusinya, dan itu dilakukan oleh elit-elit pemerintahan misalnya. Saya yakin itu, walaupun kita tidak bisa membuktikannya, ya kan? Oke, itu dalam bidang penegakan hukum. Dalam bidang ekonomi, ya kita sekarang turun lagi. 2019, 2020 ya, didasarkan pada achievement 2019, kita masuk negara yang dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah, ya, oleh Bank Dunia, World Bank. Tapi 2021 ini, mungkin ukurannya 2020 pastinya, kita masuk lagi menengah bawah. Kita hanya satu level saja dengan Timor Leste dan lain sebagainya, negara-negara kecil, negara-negara yang dianggap terbelakang. Jadi sekali lagi dalam bidang ekonomi nyongsep juga kita. Nah, dalam bidang politik apa ukurannya? Kalau ukurannya menumpuknya kekuasaan, iya, hingga sekarang Presiden Jokowi mampu mengambil semua kekuasaan di tangan dirinya. Paling tidak hampir semua partai politik itu mendukung dia, dan dia mayoritas di parlemen. Tidak seperti di awal masa pemerintahan 2014. Ini langsung berjalan mulus. Tapi kalau hitungannya adalah indeks demokrasi kita turun. Demokrasi kita justru dalam ancaman, threat. Makanya ada olok-olok misalnya OTG, otoriter tanpa gejala. Jadi indikator-indikator itu objektif sesungguhnya. Oke, orang mengatakan, tapi kan karena ada COVID-19 pandemi. Oke, kita set aside dulu, kita kesampingkan. Nah sekarang kita balik pada penanganan COVID misalnya. Penanganan COVID, pertanyaannya apakah bertambah baik ataukah bertambah buruk? Kalau ukurannya hari ini dibandingkan dengan tahun lalu misalnya, inilah yang paling buruk. Paling banyak orang yang meninggal, paling banyak orang yang ketakutan, antri rumah sakit, tabung oksigen terbatas dan lain sebagainya. Saya pun termasuk mengalami itu karena mertua di rumah sakit sekarang. Anak istri sama asisten rumah tangga sudah isolasi selama 19 hari. Jadi sekarang warga negara berjuang untuk mempertahankan hidupnya dari rasa kecemasan dan rasa ketakutan. Dan pemerintah tidak mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyediakan fasilitas yang membuat rakyat kemudian merasa terlindungi. Paling tidak misalnya, oh tidak apa-apa kalau Anda terpapar, Anda sakit, negara siap melindungi Anda dengan menyediakan fasilitas kesehatannya. Tidak demikian. Yang terjadi adalah malah pemerintah mengemis agar kita urunan untuk memberikan vitamin bagi tenaga kesehatan. Memalukan kan sebenarnya. Bagaimana mungkin rakyat yang sudah sulit tiba-tiba negara meminta uang? Kalau dia memintanya kepada konglomerat ya silahkan saja. Tapi begitu diumumkan ke halayak, itu kan sama saja mengumumkannya untuk masyarakat banyak. Jadi belum lagi misalnya sekarang ini ketika pandemi COVID-19 sudah separah ini, masih saja kemudian kita berpikir untuk membangun sektor lain. Misalnya PMN itu diberikan kepada BUMN yang membutuhkan atau yang rugi bahkan, sehingga Said Didu berteriak, ya kan? Padahal kalau mereka rugi dalam masa pandemi ini ya sudah, biarkan saja dulu, tidak usah diselamatkan dulu. Yang penting yang diselamatkan adalah rakyat banyak yang saat ini butuh untuk hidup dan bertahan dari kehidupannya, ketimbang mempertahankan 1, 2, 3, 4 BUMN yang merugi dan mengemis uang suntikan dari negara. Jadi sobat era sekalian, dengan indikator-indikator seperti itu,
Saya kira tidak pas ya kalau mengatakan bahwa ini iri hati. Iri hatinya seperti apa? Apakah misalnya ukuran itu selalu uang dan jabatan, ya kan? Kalau soal jabatan dan uang, ya pastilah orang yang sekarang mau berkolaborasi dengan pemerintahan saat ini pasti menikmati itu, termasuk juga sang tenaga ahli utama, ya. Pasti juga menikmati itu kan, selain jabatan sebagai tenaga ahli, juga pernah punya jabatan sebagai katakanlah staf khusus atau staf ahli Edi Prabowo yang akhirnya dicokok karena melakukan tindak pidana korupsi kan, ketika pulang sama-sama dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Dan yang ketiga juga ada jabatan lainnya sebagai komisaris. Nah, kalau hitungannya itu, maka ya sudah, kita tidak usah bicara lagi. Saya kira tidak semudah itu, tidak serendah itulah, ya. Karena concern orang terhadap perkembangan negeri ini itu banyak kok yang genuine, banyak yang prihatin. Ya, sebagai contoh misalnya sekarang ini die hardnya Presiden Jokowi dari Partai Amanat Nasional dulunya, ya, aduh saya lupa namanya, ya, itu juga mengkritik Presiden Jokowi, minta agar dia bersikap tegas. Dia orang baik tapi dilingkari orang-orang yang jahat, culas dan lain sebagainya. Nanti kita bacakan, ya. Itu saja menunjukkan bahwa makin banyak orang yang gerah sesungguhnya dengan pemerintahan sekarang ini, dengan rezim sekarang ini. Nah, hanya bedanya itu mix up. Ada yang tertuju langsung kepada Presiden Jokowi sebagai primus inter pares. Ada orang yang menganggap bahwa the problem is not Jokowi, tapi lingkaran di seputar Jokowi. Sehingga yang diminta adalah Presiden Jokowi agar merombak mereka. Nah, kalau bagi saya, ya whatever it is, yang penting adalah ada perubahan yang signifikan ke arah kebaikan. Dan sekarang ini kira-kira orang pemerintahan mana yang akan membanggakan achievement dari Presiden Jokowi lagi? Kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu is okay. Tapi ketika kita terjerembab seperti ini dan ternyata kita tidak punya kemampuan bertahan yang baik, bahkan negara mengemis kepada rakyatnya, maka mana lagi agen-agen pemerintahan yang begitu percaya dirinya mengatakan bahwa pemerintahan ini sudah berhasil. Paling nanti ujung-ujungnya menggunakan isu pinggiran. Kadrun, ya kan? Perusahaan NKRI, sampah demokrasi dan lain sebagainya yang tidak menjawab substansi tapi mau menggeserkan masalah dari inti utamanya, tanggung jawab pemerintah dalam mengelindungi segenap bangsa Indonesia, dalam mensejahterakan rakyat, ya kan, dalam memajukan kesejahteraan umum, ya, dalam memakmurkan kita semua. Dan itu for the time being hingga hari ini pemerintah tidak bisa dikatakan berhasil atau memiliki progres yang baik karena segala indikator menunjukkan penurunan. Indikator politik, indeks demokrasi menurun. Indikator ekonomi kita turun menjadi negara kelas menengah bawah lagi, bukan lagi kelas menengah. Indeks hukum kita, indeks persepsi korupsi kita berkurang dari 40 ke 37. Nah, ini indikator-indikator yang objektif, Sobat Era sekalian. Jadi tidak sekedar kemudian bicara tentang sampah demokrasi, ya, tapi kita bicara mengenai sesuatu yang jelas, real, terukur, ya. Nah, justru menurut saya komunikasi dari pihak istana adalah komunikasi yang emosional dan kadang-kadang penuh ancaman, ya. Sebagaimana misalnya Ngabalin, kan mengancam dia. Jadi hati-hati patah tangan, ya. Jadi kalau minta Jokowi mundur nanti akan menghadapi serbet Ngabalin, ya. Maksudnya kan dia mau ngepret orang, kira-kira begitu, ya. Untung dia nggak bilang misalnya pistol Ngabalin atau pedang Ngabalin dan lain sebagainya. Tapi it's okay, ya. Kita terima pendapat Ngabalin sebagai sebuah katakan rakyat Indonesia meninggal karena COVID-19. Hari ini misalnya saya mendengar kabar baru hari ini juga meninggal kakak kandung dari adik ipar saya, meninggal juga.
Kemarin saya mendengar teman saya yang sebelumnya satu kantor di Pelindo 1 yang masih dipertahankan sebagai komisaris meninggal juga. Hari sebelumnya saya mendengar yang satu kantor di katakanlah di Jasa Marga sama-sama komisaris, waktu itu saya komisaris utamanya, meninggal juga. Kemarinnya lagi teman meninggal juga dan lain sebagainya. Jadi tiap hari kita mendengarkan berita-berita yang horor. Nah, pertanyaannya adalah ada dua dimensi. Dimensi internal, ya, kita diminta bersabar, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir, jalannya memang begitu. Tapi dimensi eksternalnya adalah mana tanggung jawab negara untuk melindungi kita. Karena yang terjadi adalah seperti misalnya kakak dari adik ipar saya itu yang usianya baru 50 tahun meninggalnya di rumah karena tidak mendapatkan fasilitas atau tidak mendapatkan rumah sakit. Dan banyak yang seperti itu kalau kita hitung. Walaupun ada juga berita gembira katanya yang recovery berhasil sehat juga angkanya banyak. Ya itu it makes sense. Kalau banyak orang yang terpapar, ya banyak yang meninggal, banyak juga yang recovery tentunya, ya kan? Karena jumlah yang terpapar juga makin banyak. Nah, sobat era sekalian, instead of bicara tentang sampah demokrasi, justru kita minta mana tanggung jawab negara, mana tanggung jawab pemerintahan Presiden Jokowi. Dan saya kira masuk akal kalau Jokowi sendiri terjun sebagai panglima perang dalam menghadapi perang melawan COVID ini. Tapi kan tidak terjadi, selalu mendelegasikan kepada pihak lain, dan ketika gagal maka sesungguhnya kegagalan tersebut tidak bisa ditujukan langsung kepada the primus inter pares, pemimpin pertama, tapi selalu anak buah yang bisa disalahkan. Nah, saatnya menurut saya Presiden Jokowi harus turun tangan sendiri, harus memimpin sendiri sebagai panglima perang, sehingga tidak ada lagi mereka yang katakanlah tidak satu suara dalam hal pemberantasan COVID. Ingat, pemberantasan COVID. Tapi kita tidak bisa membungkam suara-suara aspirasi dari masyarakat. Kesatuan itu dibutuhkan dalam gerak dan langkah pemerintahan sebagai satu unity. Tapi kalau suara masyarakat tidak boleh dibungkam, karena ini adalah negara demokrasi. Jadi harus bedakan kita, satu kesatuan itu adalah gerak langkah pemerintahan yang harus di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia. Bagaimana dia bisa mengkoordinasikan pejabat-pejabat yang langsung di bawahnya atau pejabat-pejabat di daerah yang secara struktural tidak langsung di bawahnya. Nah, itulah seni leadership, seni memerintah dalam kondisi krisis seperti ini. Karena kepemimpinan yang paling hebat akan terbukti, akan terlihat ketika dia menghadapi krisis. Kalau dia mampu keluar dalam krisis tersebut, maka dia akan disertifikasi sebagai pemimpin yang hebat. Pemimpin-pemimpin hebat dunia seperti itulah. Winston Churchill, Roosevelt misalnya, adalah orang-orang yang mampu membawa negaranya dalam situasi krisis, terutama pasca Perang Dunia Kedua, sehingga mereka dianggap the great leader. Presiden Jokowi akan diakui sebagai the great leader kalau dia mampu mengatasi krisis ini dan membawa Indonesia ke dalam alam yang sangat optimistik, sebagaimana cita-cita kita menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun toyibatun warobun ghafur, ya. Coba kita lihat tanggapan sobat era sekalian. Mantul sehat terus Bung Refli. Masalahnya Presiden tidak mampu memimpin. Saya tidak mengatakan demikian, ya, tapi kita meminta Presiden sekarang turun memimpin sendiri. Bung Refli bukan wakil rakyat dari PKS, tidak usah banyak omong. Nah, ini pasti orang yang tidak paham, ya, bernegara, ya. Sobat era sekalian, ya, yang namanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Rakyat semuanya kita. Rakyat itu bisa dia jadi wakil rakyat, bisa dia juga warga negara biasa seperti kita. Tapi semua orang bisa berbicara, semua orang punya hak berbicara. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Tentu dengan sebuah argumentasi yang kira-kira
make sense, masuk akal. Nah, saya justru tantang apakah yang saya sampaikan ini argumentatif apa tidak, apakah hanya sekedar sekadar gerutuan saja, ya kan? Nah, jadi marilah kita menjawab argumentasi dengan argumentasi juga ya, sobat era sekalian. Itu saja ya. Banyak yang nonton ya. Terima kasih sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.